Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi mingguan. Ya, kembali saya akan membuat video rekomendasi mingguan lagi untuk minggu depan ya. Periode tanggal 30 September hingga tanggal 4 Oktober 2024. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, kita lihat dulu pergerakan seperti biasa ya. Sebelum kita masuk ke rekomendasi minggu depan, kita lihat dulu pergerakan rekomendasi kita di minggu lalu seperti apa. Kalau kita lihat IHSG satu minggu kemarin tuh agak kurang bagus memang ya. 2 minggu terakhir ini udah candlestick merah di area resistennya udah cukup wajar lah di area 7.900. Target dari Fibonacci-nya sudah kena. Nah, kemarin minus 0,6% untuk IHSG. Oke, bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu? Mari kita cek bersama yang pertama yaitu Arto ya. Oke, saham Arto minggu lalu di tanggal 23 September. Nah, di sini ya. Ketika 20 September dia closing di sini, ini kita rekomendasikan dia closing di 3030, tapi area entry kita saya bilang tunggu dulu. Tunggu turun di area 3000 sampai 2850 dan ternyata Arto langsung naik ya. Jadi nggak sampai area entry kita. Jadi ya udahlah invalid nih Arto. Padahal bagus ternyata dia langsung naik. Saya kira dia harusnya mungkin uji area demandnya dulu baru naik. Nah ini ternyata dia langsung naik. Wah ya udah berarti belum rezeki kita untuk Arto ini ya. Jadi ya nggak apa-apa invalid aja. Next saham kedua yang kita rekomendasikan di minggu lalu yaitu ada ADMR. Nah ADMR cukup bagus ya. Gambarnya masih ada di sini, area supportnya masih cukup kuat, area support horizontalnya, dan di sini ada satu downtrend line channel. Nah dia paling dia membentuk descending triangle, akhirnya di break. Ketika di break di sini, nah di tanggal 20, nah waktu itu kita rekom di sini ya di candlestick ini 20, lalu hari Senin Selasa dikasih merah, low-nya sampai 13.15, masuk ya ke area buy kita 12.70 sampai 13.50, low di area 13.15 sampai akhirnya dia boom di hari tanggal 25 naik 25, 26, 27, boom 3 hari berturut-turut dia naik. Kalau kita dapat area entry aja misalkan kalian pelit-pelitnya di atas ya di 13.50. Nah, ini kalian sampai high kemarin tuh dapat 15% atau kalau mau masih hold ini dapat 11%an selama 1 minggu ya. Itu oke lah, happy cuan. Di saat IHSG-nya minus kita masih bisa cuan, itu alangkah yang cukup bagus. Jadi kalau IHSG-nya hijau, porto kita hijau, itu harusnya biasa aja lah ya. Jadi kalau IHSG-nya merah, porto kita atau rekomendasi kita hijau, berarti itu memang bagus rekomendasinya atau bagus pemilihan sahamnya seperti itu. Nah yang salah itu IHSG-nya hijau, porto kita atau saham yang kita pilih itu merah. Nah itu berarti ada yang salah ya dalam pemilihan sahamnya seperti itu. Jadi kalau IHSG-nya merah, porto merah, itu sebenarnya masih wajar seperti itu. Oke, happy cuan buat yang ikut di ADMR. Sebenarnya ADMR ini salah satu stock pick juga ya, atau saham swing di member premium yang sengaja saya berikan ke kalian. Semoga kita bisa cuan bareng-bareng. Next saham terakhir yang kemarin kita rekomendasikan yaitu ada Breeze ya. Oke, Breeze. Nah ini. Oke, Breeze di sama ya tanggal 20 dia closing di 3030. Nah, tapi sayangnya sama halnya dengan Arto ya. Breeze ini tiba-tiba langsung naik, bahkan dia langsung open agak atas ya. Jadi open agak atas dan langsung naik high sampai 3150 dan kita TP1 aja di 3100. Nah, ketika sudah naik kayak gini ya, ketika sudah naik ya udah kita invalid aja. Kita invalid aja walau dia sempet turun lagi gini di tanggal 25, dia turun sampai area low, bahkan low-nya hampir 3010 ya. Jadi udah di skip aja. Kalau misalkan dia nggak sampai ke area buy kita atau dia udah sampai area take profit terus dia turun lagi tuh kita skip aja. Atau kalau belum sampai area take profit, nah itu masih bisa kita hold lah. Intinya kalau udah sampai area take profit terus dia balik ke area buy itu di skip. Oke, itu jadi cara mainnya untuk di saham-saham yang kita rekomendasikan ya. Lalu untuk minggu depan seperti apa? Nah, sebelum masuk ke rekomendasi minggu depan, kita harus satu dulu ya. Kita akan melihat pergerakan dari indeksnya terlebih dahulu. Karena seperti kamu ketahui ya, asing cukup keluar ya lumayan nih di 3 hari terakhir ini ya. Di 3 hari terakhir asing ini cukup keluar. Kenapa asing keluar? Ya keluar di saham-saham big bank karena
seperti yang kamu ketahui ya, mungkin di stimulus itu ya, Cina itu ya, stimulusnya dia menggelontorkan stimulus yang gila-gilaan sampai akhirnya banyak orang atau investor tuh berlomba-lomba ya masuk ke sana gitu. Makanya marketnya tuh sangat bullish ya. Tiba-tiba kenaikan harga sahamnya tuh lonjakannya dalam sepekan atau beberapa hari itu cukup signifikan seperti itu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi minggu depan, saya mau ingetin satu hal ya buat kamu yang mau join bareng sama saya trading bareng gitu ya, untuk lebih intens lagi. Karena kalau di YouTube saya mungkin hanya bisa kasih rekomendasi setiap 1 minggu sekali. Itu pun kalau saya tidak berhalangan membuat video. Tapi kalau kamu mau intens, kamu bisa join ya, buka rekening KB Palburi Sekuritas atau join jadi membership di Trade Stock Premium. Nanti kamu akan bisa dapetin rekomendasi saham swing, rekomendasi saham BSJP, dan rekomendasi pas trading. Lalu juga kita bisa live trading bareng, konsultasi portofolio dan yang lain-lain. Biasa kita untuk scalping ya di jam 9 sampai 10 pagi itu kita live scalping. Nah, benefitnya juga kamu bisa join ke dalam program Road to 100 juta portfolio, di mana program ini tuh saya mencoba ya merubah 10 juta menjadi 100 juta rupiah, dan posisi porto saya saat ini di akhir September itu baru mencapai sekitar 17 jutaan. Jadi saya baru profit 70%-an. Nah, ini perjalanan masih cukup panjang, jadi kamu silakan masih bisa untuk join dan mengikuti dari sekarang ya. Kalau kamu berminat langsung aja hubungi admin kita di nomor WA 085158550463. Jadi silahkan dipilih ya, kamu mau buka rekening KB Palburi Sekuritas atau download atau join jadi member di Trade Stock Premium ya. Hubungi WA admin atau klik aja link yang ada di bio kita. Oke, langsung kita masuk ke IHSG ya. Kita cek dulu pergerakan IHSG. Nah, oke, ini IHSG ya, secara daily waktu tanggal 20 ini lumayan ya penurunannya di Jumat lalu, karena brand yang gagal masuk FTSE 2%. Nah, ini mulai turun-turun lagi sebenarnya. Kalau kita lihat IHSG, nah dari sini ya, ini ada suatu garis trendline. Nah, di sini kalau kita buatkan ya, ada satu area support ya, kemungkinan IHSG bisa dengan, kalau kita lihat ya, nah di sini, nah kamu bisa perhatikan di area bawah sini ya, net foreign buy sell-nya ini udah 3 hari. Tanggal 25 asing keluar 2 triliun, tanggal 26 asing keluar hampir 2 triliun, 2,6 triliun, sedangkan terakhir hari Jumat tanggal 27 asing keluar 1,2 triliun. Jadi total ini asing hampir keluar 5 triliunan lebih ya, 5 triliun lebih di 3 hari bursa. Dan bisa dilihat ketika di sini naik nih, inflow tiba-tiba asing mulai outflow gara-gara stimulus di Cina ya. Mungkin banyak ya uang investor lari ke sana. Jadi ISG bagaimana? Karena ISG kita terpengaruhnya indeks besarnya ada di big bank dan juga di brandnya gara-gara gagal masuk FTSE sekarang konsolidasi aja ya. Kalau kita lihat brandnya sendiri, mungkin kemungkinan besar brand akan konsolidasi terlebih dahulu nih. Nah, brand akan konsolidasi terlebih dahulu secara jangka pendek ya. Kalau mungkin setelah konsolidasi dia bisa break lagi ke atas 7.800, harusnya mungkin masih oke brand. Kemungkinan untuk jangka pendek ya dia sideways kecil dulu lah untuk brand di area-area sini bolak-balik. Yang penting dia nggak turun, apalagi buat lower low. Nah, itu nggak bagus, nanti ke indeks kita juga akan turun ya. Jadi ya selama mungkin 6.800-nya terjaga, dia nggak akan turun sampai dengan balik lagi ke area 6.000-an. Nah, IHSG kemungkinan kalaupun misalkan mau turun ya nggak apa-apa, masih oke. Selama di atas 7.500 ISG masih oke. Dan mungkin dari view saya dia akan konsolidasi di area sini, ya udah bolak-balik aja gitu sideways, karena memang kenaikannya juga rally-nya sudah cukup panjang. Jadi ISG perlu lah istilahnya istirahat sebentar. Oke. Nah, jadi kita tuh sebenarnya tidak kalau saya pribadi tidak terlalu mementingkan IHSG. Nah, saya harus melihat dulu ya. Kalau IHSG-nya bullish ya biasa saya memasukkan saham-saham yang punya bobot besar ke indeks. Jadi ketika indeksnya naik, sahamnya ikut naik. Tapi kalau IHSG-nya lagi bearish atau IHSG-nya sideways ya, saya memilih saham-saham yang emang nggak punya bobot ke indeks gitu. Ketika indeksnya turun ya kita pilih sahamnya yang naik. Contoh kayak minggu kemarin indeksnya turun, kita pilih ADMR yang bobotnya nggak terlalu besar ke indeks. Jadi dia punya pergerakan tersendiri. Oke. Coba kita masuk ke rekomendasi minggu depan. Saham yang pertama yaitu ada ABMM. Oke, sektor energi udah komoditas mulai menarik ya minggu kemarin. Ditambah ABMM mulai ada boom ini ya,
break di tanggal kemarin tanggal 27 dengan hampir 5%-an. Ini cukup menarik setelah konsolidasi di sini. Kalau kita gambarkan di sini mungkin, nah setelah penurunan di sini ada scanning triangle ya, yang mana dia berhasil break di tanggal 27 kemarin. Nah kalau kita buat trading plan, coba kita ukur dulu sampai area supportnya. Nah ini masih oke banget lah ya. Nah kalau misalkan apalagi dikasih retest, ini cukup bagus. Nah nanti ya tujuan kita dia uji lagi area high-nya sini kalau misalkan dikasih retest di ABMM. Oke, kita coba buat trading plan untuk 1 minggu ke depan. Dia closing 4550. Oke, closing 4560 ya. Closing 4560. Entry boleh sampai 4400. Sebentar. Closing dia 4400 ya. ABMM 4400 sampai dengan area closingnya 4560. Area stop lossnya di bawahnya lah ya. Sebenarnya lebih oke kalau dia break trendline sini, tapi kalau misalkan dia turun ke bawah neckline-nya pun harusnya kemungkinan besar dia akan sideways lagi sih harusnya ya. Jadi kita di bawah aja, cut loss-nya 4370 ya. Oke, kita cari resistance pertama. Nah mungkin ini resistance pertama ya, tapi selama 1 minggu kita cari resistance minornya dulu di area 4700. Nah baru 4800. Oke, itu dia trading plan untuk saham ABMM. Next saham yang kedua yaitu ada Inco. Nah saham-saham nikel ini mulai menarik ya. Contoh Inco, kalau kamu perhatikan Inco nih sebenarnya ya dia udah buy on weakness di sini ya. Ini mana? Dia udah tren turun. Nah sampai akhirnya dia di tren terus ini. Sebenarnya kalau kita jangka panjang ya, kalau Inco berhasil break area main lagi ke atas 5000, nah ini jadi valid double bottom di area bawah. Nah ini cukup menarik untuk Inco ya. Ini bottom pertama. Nah ini bottom kedua, dia udah kalau ke sini ini nanti break. Nah ini akan menarik sih, tapi proses ke sana pasti akan panjang, nggak bisa 1-2 hari ya, atau nggak bisa 1-2 minggu, pasti harus mungkin bulanan lah. Karena ini udah mulai ketahan, kelihatan dia nggak bisa buat lower lagi di area-area 3500 udah cukup strong. Nah ini kalau kita main jangka pendek ya, kita main short term ya, kita main short term hanya 1 minggu aja, trading 1 minggu ya udah, kita lihat di sini aja. Nah di sini ini menarik. Nah ini baru break double bottomnya juga ya. Ini bottom pertama oke, neckline, bottom kedua breakout. Nah ini breakout ya, kalau dikasih retest bagus. Nah ini kita harapin dia lanjut ke naikannya lagi. Kalau kita ukur double bottomnya dari bottomnya sampai dengan neckline-nya, nah, kemungkinan besar potensi. Nah di sini pas ada area resisten ya, pas untuk targetnya juga ada di angka situ. Oke, kita buat trading plan untuk Inco. Closing di 4030. Ini ada EMA 200 ya, reject wajar. 3870 sampai entry-nya 4030 closingnya. Stop loss di bawah 3870, 3850. TP1. Nah, kalau kesini nih untuk 1 minggu kemungkinan agak sedikit lama. 4150. 4150, TP2 4250. Oke lah untuk selama 1 minggu ke depan untuk Inco. Jadi kalau misalkan dia masih retest dulu ke sini ini oke. Jadi ya cicil-cicil aja ya. Oke, itu saham kedua. Next saham yang ketiga itu ada Tins. Nah, masih sejoli ya. Biasa Inco nih sejoli kan trio Inco, Tins dan juga Antam. Nah, ini masih menarik. Saya lihat Antamnya belum break, jadi dua ini udah break ya. Nah, ini break ya. Sebenarnya saya udah kasih Tins di channel. Nah waktu di candle sini ya, kalau saya tahu ini akan break, jadi saya kasih duluan. Nah di sini kenapa? Karena waktu itu di sini ada pola scanning triangle, di sini udah deket trendline, jadi saya rekomendasi di sini waktu di channel. Kalau kamu belum join di channel Telegram kita, join aja, linknya ada di bio, itu gratis. Nah di sini ya kalau sampai saat ini kalau masih hold ya mungkin udah profit sekitar 13%-an. Kalau belum gimana ya, ini masih menarik sih. Dia baru saja breakout. Nah ini kalau misalkan dia turun pun sampai sini, ini masih oke banget untuk Tins. Nah ini bisa dilihat ya, masih break. Oke, kita coba buat trading plan Tins. Dia closing di 1150.
Oke, tin 1150 Bentar, kita buat plan 1150 sampai 1080. Oke. Sampai 1080, cut loss di 1070. Oke, TP1 kita lihat resist minor ya. Kita coba cek resist minornya. Di sini ada satu resist minor. Nah, sampai sini berapa persen? Oke, 1190 R1 1190, lalu R2 kita cari lagi area-area. Wah, ini kalau kesini kayaknya kejauhan. Hampir 10% untuk 1 minggu sih enggak ini. 12 area-area sini aja. Nah, 12.30 12.20 ya. Oke, TP2 ada di 12.30. Oke, itu dia 3 rekomendasi kita untuk minggu depan. Sekali lagi, rekomendasi ini bersifat disclaimer on. Silahkan dianalisa ulang kalau kamu merasa cocok. Kalau nggak merasa cocok, silahkan di skip aja. Terima kasih banyak yang udah support channel ini dengan cara like, comment, dan juga di subscribe ya. Jangan lupa join di Telegram channel kita, linknya ada di bio. Itu aja untuk video rekomendasi kita di minggu depan. Semoga 3 saham ini masih kasih kita cuan di minggu depan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.